Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. China terkenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia ya, tapi ternyata ini justru menjadi tantangan besar ke depannya. Mengapa? Karena populasi penduduk China saat ini lebih banyak atau lebih didominasi oleh kaum lanjut usia, para orang tua ya, sedangkan populasi anak mudanya, anak-anaknya juga itu mengalami penurunan. Nah, kalau terus dibiarkan seperti ini, maka pertumbuhan ekonomi China itu bisa menjadi korbannya. Untuk itu, dalam rangka mengatasi hal ini, pasca corona nanti China bakal mendorong warganya lebih banyak lagi beranak. Bagaimana caranya? Kita akan membahasnya bersama ya. Jadi menurut media pemerintah China Daily, negeri tirai bambu ini berencana memasukkan kebijakan baru untuk mendorong lebih banyak kelahiran dan mengatasi populasi orang tua tadi. Sebagai bagian dari rencana 5 tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2021 sampai 2025. Nah, kalau kita mengutip Reuters, Wakil Presiden Asosiasi Penduduk China Yuan Xin ini menjelaskan bahwa kebijakan penduduk yang lebih inklusif akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesuburan, kualitas tenaga kerja hingga struktur penduduknya. Jadi menurut para ahli, nantinya pemerintah China ini akan menawarkan dukungan keuangan dan kebijakan yang ekstensif untuk mendorong pasangan-pasangan yang ada di China itu punya lebih banyak anak lagi gitu ya. Nah, sementara menurut Legal Daily yang mengutip pakar dari Akademi Ilmu Sosial China, Cheng Pingwen ini juga mengatakan untuk bisa secara proaktif mengatasi populasi yang menua, maka tindakan mendesak itu diperlukan dalam rangka mereformasi kebijakan keluarga berencana, sama seperti di Indonesia juga ada ya kebijakan keluarga berencana di China, dan membebaskan kesuburan. Nah, selama ini kurangnya populasi anak-anak di China itu disebabkan oleh ada kebijakan kontroversial waktu itu di tahun 1987 yang hanya membolehkan penduduk China itu cuma punya satu anak gitu ya. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya waktu itu menumbuhkan ekonominya dengan cara mengurangi kemiskinannya akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat terutama di daerah-daerah pedesaan begitu ya, dan membuat biaya perawatan anak itu kan semakin membengkak. Nah, tapi kemudian di tahun 2016 lalu China memutuskan untuk melonggarkan kebijakan tersebut dan akhirnya mengizinkan nih para pasangan yang ada di China untuk bisa memiliki anak kedua. Nah, ini dilakukan untuk mengatasi peningkatan pesat justru populasi orang tuanya sekarang. Nah, sekaligus berkurangnya juga penduduk usia kerja. Nah, bagaimana nih kondisi populasi China saat ini dan proyeksi ke depannya seperti apa sih sebetulnya ya? Kalau kita lihat berdasarkan data Worldometers, populasi China per 23 November 2020 kemarin tercatat sekitar 1,44 miliar penduduk ya. Jumlah ini kalau dibandingkan dengan total penduduk global itu setara dengan 18,5%-nya. Jadi yang terbesar dan yang terpadat di dunia ya China. Nah, meski masih terus mengalami pertambahan penduduk gitu ya dari tahun ke tahun, tapi kalau dilihat tingkat pertumbuhannya setiap tahunnya itu justru terus berkurang. Misalnya di tahun 2019 kemarin jumlah penduduk China itu bertambah 0,43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2018. Nah, ini lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk dari 2017 ke 2018 yang mencapai 0,49% gitu ya, 0,47% maksud saya. Jadi sudah berkurang sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Nah, kebijakan satu anak yang diterapkan dengan sanksi tegas pula bisa dari denda sampai bahkan aborsi atau sterilisasi paksa, itulah yang menyebabkan tingkat kelahiran di China akhirnya terus merosot. Bahkan setelah kebijakannya tadi dilonggarkan, jadi boleh 2 anak, angka kelahirannya juga ternyata tidak meningkat seperti yang diharapkan. Kita lihat tahun 2019 lalu, angka kelahiran di China itu malah turun ke rekor terendahnya dalam 70 tahun terakhir atau 7 dekade terakhir ke 10,8 per 1000 orang gitu ya, jadi 10 sampai 11 per 1000 orang yang
angka kelahirannya. Kemudian tren penurunan ini juga kemungkinan bakal terus berlanjut lagi karena ada berbagai faktor ya. Mulai dari jumlah penduduk laki-laki di China ini lebih banyak dan kemudian diikuti juga dengan menurunnya jumlah perempuan usia subur. Sampai kalau dulu itu kan istilahnya banyak anak banyak rezeki ya. Sekarang banyak pasangan yang justru enggan untuk punya anak. Kenapa? Karena mempertimbangkan lagi biaya pendidikan, kemudian kesehatan dan rumah tangganya semakin mahal lagi. Belum lagi tahun ini pandemi COVID-19 sudah merenggut ribuan jiwa di China ya. Nah, secara keseluruhan nih laporan terbaru yang dirilis oleh Institut Penelitian Evergrande Universitas Tsinghua pada akhir Oktober kemarin itu menunjukkan bahwa populasi di China ini akan mulai berkurang ke depannya, bahkan diprediksi bisa menyusut signifikan atau tajam dari sekitar tahun 2050 dan ini bisa turun menjadi kurang dari 800 juta penduduk dari tadinya sekarang 1,44 miliar ya. Itu proyeksi untuk tahun 2100 mendatang ya, atau hanya menjadi 7%-nya saja dari populasi atau penduduk global. Nah, di lain sisi jumlah penduduk China yang berusia 60 tahun ke atas atau lansia atau para orang tua di akhir tahun lalu di tahun 2019 begitu ya sudah ada 254 juta orang atau ini mencapai 18% dari total populasi China. Nah, jumlah ini juga diperkirakan bakal semakin meningkat lagi, bertambah lagi menjadi 300 juta penduduk di tahun 2025 sampai ke 400 juta penduduk di tahun 2035. Jadi semakin banyak lagi para orang tua. Nah, dampaknya seperti apa sih bagi China kalau semakin banyak populasi tua ini? Para ahli demografi menyebut jumlah populasi orang tua yang naik pesat itu akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi China ya. Dengan tren ini, tren yang semakin bertambah orang tuanya, jumlah penduduk usia kerja itu diprediksi bisa turun sampai menjadi 200 juta pada tahun 2050. Nah, proporsi penduduk yang bekerja kan otomatis akan lebih banyak yang di atas usia 40 dan 50 tahun ya, ini akan meningkat. Kalau orang tua yang bekerja biasanya kan akan kurang inovatif dibandingkan anak muda, lebih energik anak muda gitu kan, dan lebih susah beradaptasi lagi nanti dengan perkembangan teknologi, apalagi sekarang era yang serba digital. Alhasil nantinya produktivitas kerja itu diprediksi akan ikut turun juga. Selain itu seorang ahli demografi China itu juga mengatakan kepada Global Times dengan kondisi ini otomatis nantinya beban pensiun juga akan meningkat karena jumlah yang menarik pensiun atau yang pensiun itu kan lebih banyak ya, melebihi jumlah yang membayar iuran pensiunnya. Dan pastinya yang terakhir ini peningkatan populasi orang tua juga akan berdampak pada pola konsumsinya. Kalau anak muda kan lebih banyak nih konsumsinya ya. Kalau orang tua nanti mungkin lebih sedikit dan ujungnya bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Nah, inilah yang membuat para ahli menyarankan nih kebijakan 2 anak itu harus dicabut sepertinya atau minimal dilonggarkanlah menjadi 3 anak, bisa punya anak ketiga gitu ya. Tapi itu aja juga nggak cukup karena pemerintah China ini dinilai juga harus mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung lainnya, mulai dari kebijakan yang pro perempuan begitu ya, misalnya cuti hamil lebih lama atau subsidi keuangan yang mencakup banyak hal mulai dari perawatan, kehamilan, kemudian juga keringanan pajak untuk orang tua sampai pembayaran tunjangan anak sampai usia tertentu, misalnya sampai usianya sekolah selesai gitu. Kalau tidak diatasi, maka banyak pengamat yang memproyeksi nih kekuatan ekonomi China akan merosot dan tentunya karena China negara yang paling besar dengan penduduk terbanyak di dunia itu akan berdampak besar juga nanti ke perekonomian global.